Di sini menggambarkan pertemuan kita selama satu semester, mulai dari pertemuan yang pertama sampai pertemuan 16. Hari ini kita mulai dari minggu yang pertama ya teman-teman. Jadi materi hari ini kita sudah diplot, nanti kita akan belajar chapter 16 dari buku paketnya BIMS. Saya sudah berikan link e-booknya itu di e-learn juga. Jadi teman-teman nggak usah dapetin textbooknya beli, kalian cukup bisa download belajar secara soft copy, pakai e-booknya aja sudah cukup. Nah, kalau teman-teman lihat selama 16 minggu pertemuan ini, kita punya waktu yang sangat oke untuk membahas satu demi satu chapternya ya. Seperti kita punya kesempatan 2 kali untuk membahas chapter 16 partnership. Jadi kita bisa secara detail mengerti pelan-pelan. Hari ini kita belajar formation, sharing profit or loss-nya dulu. Minggu depan kita baru belajar kalau ada kejadian admit new partner sama dissolution. Hari ini kita mulai dari pendirian, bagi laba ruginya dulu gimana, proses operasionalnya sebuah partnership atau JV. Nah, minggu depan baru kalau ada penambahan partner baru, kalau ada pengunduran diri partner seperti apa. Minggu ketiga kita masih bahas tentang partnership, chapter 17 di BIMS. Teman-teman nanti ikuti ya, ada 2 buku paket soalnya. Kita pertama pakai BIMS, yang kedua pakai Drebin. Nah, yang Drebin itu yang nggak ada e-booknya, karena itu edisi jadul ya teman-teman. Jadi saya sudah sempat sampaikan itu ke perwakilannya Student Union, nanti kita diskusikan lebih lanjut ya. Nah, yang partnership liquidation dibahas 1 kali. Nah, terus teman-teman, setelah 1, 2, 3 pertemuan, kita take nilai dulu ya. AFL 1 yang rencananya akan saya buat model games individual, saya jelaskan menyusul, nanti menjelang AFL 1 saja. AFL 1, teman-teman nanti bisa lihat di sini, berarti cakupannya ya minggu pertama sampai minggu ketiga untuk materinya. Kemudian di minggu kelima kita belajar yang ini acuannya Drebin, konsinyasi. Untuk detailnya BIMS chapter berapa, Drebin chapter berapa, cek e-learn ya. E-learn kita sudah lengkap sekali beserta tanggal-tanggal dari pertemuan meeting ini semuanya, teman-teman. Nah, ini konsinyasi, kemudian minggu depannya langsung take nilai FL2 ya. Yang ini nanti pakai quizzes, teman-teman pasti sudah pernah kan mainan pakai quizzes. Nanti di sana kita akan belajar consignor dan consignee. Jadi bagaimana yang menitipkan dan menerima barang titipan. Sudah, bahannya hanya 1 chapter itu aja. Minggu depannya lagi pertemuan ke-6, kemudian pertemuan ke-7. Teman-teman akan membahas chapter 18, corporate itu PT. Jadi kalau tadi bahas CV, kemudian kita di chapter ini masih mengacu di BIMS, kita akan bahas PT. Bagaimana kalau PT-nya itu mengalami likuidasi alias kebangkrutan yang harus ditutup begitu ya. Kita bahas karena ini agak panjang, kita bagi jadi 2 pertemuan. Nah, terus teman-teman di sini nanti kalau AFL 1, AFL 2 kan semuanya individual. Saya sudah tulis di roadmap-nya individual. Kalau yang AFL 3 dan nanti yang akan kita bahas AFL 4, itu take nilainya grup ya teman-teman. Grupnya biasa teman-teman buat sendiri kok. Nanti saya sampaikan menyusul aturannya berapa orang dan bagaimana untuk metode presentasinya begitu ya. Nah, teman-teman, tolong cek di e-learn. Di antara ini nanti, minggu ke-6, minggu 7, minggu 8, itu nggak urut seminggu, karena di semester ini, kita kan kuliahnya setiap hari Jumat. Jumat kita itu ada 2 kali yang libur, teman-teman. Nanti kalau kita pas libur, saya minta teman-teman untuk menyediakan jadwal pengganti yang kita sepakati sekelas ya, teman-teman. Tapi tenang saja, kalau kalian sudah ada yang buka e-learn, saya sudah sediakan nanti di minggu pengganti itu, ya namanya hari pengganti, saya nggak bisa benar-benar mewajibkan kalian untuk masuk gitu ya. Karena kan bukan jam Jumat 7.30 kita semestinya. Tenang, sudah saya aturkan sedemikian rupa di e-learn, nanti isinya habis kita case presentation, di minggu itu kita hanya bahas hasil presentasi kalian aja. Saya publish nilai kalian. Karena itu pas tanggal merah. Terus kemudian lanjut lagi, di sini ada minggu ke-9 sama minggu ke-10, ini membahas materi yang sama, chapter 12-13-nya BIMS, derivative foreign currency dan hedging transaction. Ini langsung di-take nilai juga FL 4. Nah, ini juga ada lagi Jumat yang bertepatan dengan tanggal merah. Tapi saya nggak mau ngeribetin teman-teman terlalu dengan, kita tetap kelas pengganti ya. Tapi di dalam kelas pengganti itu saya tahu
kan itu bukan jam kita semestinya cuma 7.30. Jadi nanti saya minta tolong kalian di kelas pengganti itu kita hanya submit assignment aja. Terus kemudian ini pakai buku paket yang Drebin lagi. Angsuran, penjualan angsuran dibahas 2 pertemuan 11-12. Kemudian penjualan antara kantor pusat dan cabang ini kita bahas juga 2 minggu, di minggu 13-14. Kita masih punya waktu senggang untuk persiapan UAS, kita review materi yang nanti jadi bahan UAS ya, angsuran dan akuntansi untuk pusat dan cabang tadi. Sudah deh, terakhirnya kita take nilai untuk ALP. Nah, kalau yang ALP jelas individual ya, karena ini UAS, saya minta kalian written test, ya individual seperti biasa lah. Nah, teman-teman bisa perhatikan juga di sana ada bobotnya ya. Ada yang 20, 10, 25, 25, dan 20. Kalau kalian lihat dari sini ya teman-teman proporsinya, tenang. Ini sudah imbang ya, ada yang grupnya, ada yang bisa kalian peroleh individu secara games, ada yang individu secara agak formal, written test begitu. Nah, kurang lebih ini perjalanan kita selama 1 semester. Ada tanggapan?